Dari pengamatan kita terhadap sikap dan pola pikir netizen Melayu Malaysia, kali ini kita akan membahas 3 hal. Pertama, semakin jelas bahwa Malaysia mengalami krisis identitas. Rakyat Malaysia seperti tidak memiliki jati diri. Mereka benar-benar bingung karena tidak mampu membentuk satu bangsa dan menciptakan bahasa pemersatu. Negara ini juga tak sanggup membentuk satu kebudayaan Malaysia. Kedua, dari kebingungan tersebut para pemikir Malaysia kemudian berusaha menyembunyikan kelemahan negaranya sekaligus mau mengaburkan kehebatan Indonesia. Tujuannya agar rakyat Malaysia tak rendah diri. Dan yang ketiga, untuk menutupi krisis identitas itu, Malaysia sejak awal mengejar pembangunan fisik agar bisa menjadi kebanggaan, sekaligus untuk menutupi kelemahannya sebagai suatu negara. Marilah kita bahas satu persatu, dan kita mulai dari krisis identitas. Hal ini sebetulnya sudah sering kita bahas. Orang Indonesia pun mudah mengamatinya apa yang terjadi di Malaysia. Rakyat Malaysia bingung, mereka sebetulnya mau membentuk bangsa Malaysia atau bangsa Melayu. Kalau mau membentuk bangsa Melayu, lalu orang Cina, India, orang asli, orang Sabah Sarawak mau dianggap sebagai apa? Apakah mereka hanya sebagai pelengkap penderita? Itu masalahnya. Kebingungan itu terlihat dari pemakaian nama bahasa mereka. Suatu ketika, Malaysia pernah mengubah nama bahasanya jadi bahasa Malaysia, tapi kemudian diubah lagi jadi bahasa Melayu. Aneh memang, padahal penggunaan nama bahasa Melayu tidak tepat karena bahasa Melayu Malaysia sebenarnya sudah bercampur dengan banyak kata serapan, terutama dari Inggris. Bahasa Melayu yang murni adalah bahasa Melayu sebagai bahasa daerah di Indonesia. Rakyat Malaysia juga tidak memiliki karakter yang kuat karena wilayah Semenanjung selalu hidup dalam penjajahan. Dalam sejarahnya, wilayah Semenanjung Malaya atau Ujung Medini pernah ditaklukkan atau dijajah Siam, Sriwijaya, Singosari, Majapahit, dan Aceh. Tentu saja Ujung Medini juga dijajah oleh Portugis dan Inggris. Bahkan, pembentukan persekutuan Malaysia adalah gagasan British. Konstitusi negara Malaysia juga dibuatkan oleh Inggris. Hal itulah yang menyebabkan Malaysia kesulitan membangun nasionalisme. Malaysia tidak bisa membangkitkan nasionalisme lantaran memang tak pernah berperang mengusir penjajah. Mereka tidak memiliki pahlawan kemerdekaan. Mereka bukan bangsa pejuang. Mereka sama sekali tidak melakukan revolusi dan sekedar melanjutkan tatanan kolonial warisan Inggris. Hal itu menjadi persoalan hingga sekarang. Bagaimana mungkin mereka membangkitkan nasionalisme, sedangkan kesultanan-kesultanan Semenanjung adalah pemuja penjajah? Mereka dulu tunduk pada British atau memuja British, tapi kesultanan-kesultanan itu malah dipertahankan hingga sekarang. Ini bukan persoalan, apakah monarki itu baik atau buruk. Di mata rakyat Inggris, Ratu British amat berjasa besar karena berhasil menjajah banyak negara dan memberikan kemakmuran bagi rakyat Inggris Raya. Tapi posisi sultan-sultan di Semenanjung di zaman dulu sungguh beda. Mereka adalah pihak terjajah, pihak yang terhina, dan tak sanggup membebaskan rakyatnya dari penindasan British. Dalam situasi begini, rakyat Semenanjung ternyata masih mau tunduk terhadap sultan-sultan yang tak bisa membela mereka. Inilah yang membedakan dengan situasi di Indonesia. Karena Indonesia jelas melakukan revolusi, dan rakyat Indonesia benar-benar menjadi manusia yang merdeka. Bandingkan dengan rakyat Semenanjung yang masih jadi hamba sultan-sultan. Feodalisme malah dijunjung tinggi di Malaysia. Jadi, sebagian besar rakyat Malaysia masih jadi hamba sahaya sultan, sekaligus jadi rakyat dari sebuah negara buatan Inggris, dan hingga kini masih di bawah persemakmuran British. Jadi proses pembentukan negara Malaysia dan Indonesia amat berbeda. Negara Malaysia adalah negara buatan British. Adapun negara Indonesia dirancang dan didirikan oleh bangsa Indonesia sendiri.
Selanjutnya kita masuk ke hal kedua, yakni upaya menutupi aib atau kelemahan Malaysia. Caranya antara lain, Malaysia berusaha mengabaikan zaman perjuangan mengusir penjajah di Nusantara. Ketika bangsa Indonesia berjuang mengusir penjajah, saat itu kaum Melayu Malaysia justru berlindung pada British. Malaysia tidak mungkin mengajarkan secara gamblang mengenai hebatnya sejarah perjuangan Indonesia. Karena hal itu justru membuka aib Malaysia sendiri yang memuja penjajah British. Ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaan, Malaysia malah mengeluk-elukan kedatangan British. Karena perjuangan Indonesia itu tidak mungkin diajarkan secara jelas di sekolah-sekolah Malaysia, maka orang Malaysia terkesan meremehkan negara Indonesia hingga sekarang. Sungguh lucu karena ada netizen Malaysia ada yang mempertanyakan mengenai Sumpah Pemuda. Jelas sekali, ia tidak memahami proses pembentukan negara Indonesia. Karena kurang paham Indonesia atau tak mau paham, orang Malaysia pun tidak bisa menghargai bahasa Indonesia. Padahal, bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa yang diciptakan untuk menyatukan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu sekaligus bahasa perjuangan. Karena ingin mengaburkan perjuangan dan hebatnya bangsa dan negara Indonesia, kaum Melayu Malaysia kemudian berusaha lari jauh ke masa lalu, di zaman dagang rempah-rempah sebelum penjajah datang. Mereka juga menciptakan ilusi alam Melayu. Mereka lupa bahwa kenangan masa lalu tersebut, masa dagang rempah-rempah itu sudah dihancurkan oleh penjajah, dan diganti dengan tatanan kolonial. Di Indonesia bahkan, tatanan kolonial ini dihancurkan lalu didirikan negara baru bernama Indonesia. Kalau mau mengajak berilusi atau mendongeng, kaum Melayu Malaysia seharusnya jangan tanggung-tanggung. Kenapa tak kembali ke zaman Majapahit atau Sriwijaya, biar Semenanjung jadi tanah jajahan lagi? Selanjutnya kita akan masuk pada hal ketiga, yakni upaya menutup kelemahan negara Malaysia atau aib Malaysia itu dengan kemajuan ekonomi. Mereka sengaja melupakan masalah integrasi bangsa, masalah bahasa kebangsaan, lalu fokus ke pembangunan ekonomi. Hal ini sempat berhasil. Artinya rakyat Malaysia memiliki kebanggaan atau semacam nasionalisme baru, yakni kemajuan. Nah, satu-satunya kebanggaan kaum Melayu Malaysia adalah kemajuan ekonomi. Walaupun kemajuan ekonomi itu banyak didorong oleh bisnis kaum Cina, maka orang Melayu Malaysia amat suka konten mengenai jalan-jalan di Indonesia yang berlubang atau perkampungan kumuh di Indonesia. Mungkin kaum Melayu Malaysia terhibur. Masalahnya, semaju apapun ekonomi Malaysia, kalau tidak memiliki identitas yang kuat, maka akan selamanya jadi bangsa dan negara yang bingung. Persoalannya justru akan semakin rumit ketika kemajuan ekonomi sulit tercapai, sementara pembentukan bangsa Malaysia, identitas dan kebudayaan Malaysia juga gagal. Akan lebih repot lagi jika upaya mengklaim budaya dan bahasa negara tetangga, upaya mendompleng bahasa Indonesia, ketahuan dan kandas. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi.